Waalaikumsalam. Kami deg-deg abis itu. Baiklah, ibu ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba dirapikan kursinya dulu Nanda. Kursi. Kalau ada sampah, tolong di. Nah, ibu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa ketua kelasnya? Siapkan dulu ya Nanda. Siap gerak. Hormat gerak. 3 gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Najila Wulandari, Bu. Ahmad Fajri, Bu. Indah Lestari Hasibuan, Bu. Zulfahmi Hadir Ahmad, Bu. Rahma Putri. Hadir, Bu. Nanti hadir semua ya Nanda. Ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu ingin bertanya, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat semua ya. Ya, Bu. Nah, jadi di sini Ibu ingin bercerita itu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Bu. Yang mana ketika Nabi Ismail menginjak dewasa, Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih putranya. Nah, peristiwa tersebut kita kenal dengan sebutan apa Ananda? Berkurban. Kurban. Idul Adha. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang kurban. Oh, ya, Bu. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Ibu tulis dulu ya, Nanda. Ya. Halo. Gimana ya? Aja. Nah, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mengerti tentang pengertian dari kurban. Yang kedua, siswa memahami hukum dari kurban. Yang ketiga, siswa memahami ataupun dapat membacakan dalil dari kurban. Yang keempat, siswa dapat memahami tentang hikmah dari kurban. Nah, proses pembelajaran nanti sama Ibu, di sini Ibu nanti akan membagi Ananda menjadi 2 kelompok. Maka Ananda semua harus mengikuti pembelajaran Ibu dengan serius ya Ananda. Ya, Bu. Nah, baik. Di sini kita masuk kepada pengertian. Nah, pengertian kurban ada 2 menurut bahasa dan istilah. Ananda ada yang tahu apa itu kurban menurut bahasa? Nyembeli, Bu. Memotong. Asal kata kurban dari kata apa? Ayo, coba. Ya, korobaya kurbanan. Korobaya korobu kurbanan, Bu. Koroba. Koroba ya. Kurban itu berasal dari kata koroba, yang mana artinya adalah dekat. Jadi kurban menurut istilah ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam hal beribadah agar semata-mata untuk mencapai ridho Allah. Nah, di sini Ibu ada video, tolong disimak ya anak Ibu. Ya, Bu. Siap, Bu.
didengarkan ya anak ibu. Sesungguhnya kita ada salah satu bentuk kegiatan itu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merupakan bukti kesungguhan kita dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengikhlaskan putra satu-satunya yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Ismail. Dengan perintah Allah, maka beliau rela untuk mengorbankan putranya tersebut. Hal ini tentunya merupakan wujud dari penyerahan dirinya kepada Allah seperti itu. Namun, dengan keikhlasan beliau, ketika Nabi Ismail mau disembelih, itu dijadikan oleh Allah. Nampak anak ibu? Pak tahu. Dengan kurban. Kurban bisa dikurbankan seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 30. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu diserahkanlah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dari ayat tersebut, hewan yang dapat disembelih daripada kurban adalah dari jenis bahimatul al-an'am atau hewan ternak. Dan ketika melakukan penyembelihan disyariatkan agar menyebut nama Allah. Untuk jenis hewan ternak yang disyaratkan dalam kurban seperti kambing, sapi, unta, kerbau, dan kerbau. Penerima daging kurban. Ada 3 objek peruntukan daging hewan kurban. Yang pertama, disunahkan dimakan oleh yang menyembelihnya. 2, dihadiahkan ke kerabat, tetangga, dan sahabat. Dan yang ketiga, disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, baiklah, itulah video tadi. Dari video tadi Ananda dapat mengambil apanya? Coba. Apa namanya itu? Cuci tangan, ayo cuci tangan anak. Dalil tentang bu, Ya. dalil tentang kurban Ya. itu terdapat dari surat Al-Hajj ayat 34 Ya. yang di dalam itu yang hewan yang boleh disembelih seperti kambing, unta, sapi bu. Iya, benar sekali ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas mulai dalilnya. Sekarang kita membahas tentang hukumnya dulu. Nah, tadi dalam video tadi hukumnya apa? Ada yang ingat? Waduh. Nah, dijelaskan ya. Hukum dari kurban adalah Sunnah akad. ya sunnah muakkad. Sunnah akad. Yang mana sunnah muakkad ini adalah sunnah yang dianjurkan untuk bagi yang mampu ya Anda semua. Ya bu. Nah, sedangkan tujuan dari kurban ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar ibadah kurban kita ini ialah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi itu ada di dalam video yang mana pembagian daging kurban itu dibagikan kepada siapa saja? Sama ada keluarga dekat bu. Ya, senadilah Ada keluarga dekat. keluarga dekat ataupun yang sedang berkurban ya. Selanjutnya Ada kaum muslim. Bu, ya, fakir miskin bu. pakai miskin benar sekali. Ada lagi? Bu. Ada kaum muslimin bu. Ya, benar ya. Pada kaum muslimin ataupun juga kepada tetangga kita, teman-teman dekat kita ya. Yang membutuhkan. Nah, baiklah. Sampai sini anak-anak ibu sudah paham? Paham bu. Coba Putri, Rahma Putri coba diulang. Siapa saja yang berhak mendapatkan daging dari kurban? Yang pertama keluarga, yang kedua fakir miskin, yang ketiga umat muslim. Iya, benar sekali. Ya, Ada lagi? Sama bu. Sama. Iya. Berarti anak-anak semua sudah paham ya? Paham bu. Paham bu. Nah, baiklah. Pada poin 3 dan 4 di sini, Ibu ingin membagi anak-anak Ibu menjadi 2 kelompok. Mana di sini kelompok dari Ananda Indah dan Putri akan membahas tentang dalil dari kurban. Ya bu. Sedangkan kelompok Nadila, Fajri dan Fahmi akan membahas mengenai hikmah dari kurban. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikannya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, tanya sama Ibu ya, Ananda. Mulai dari sekarang.
Nadila sama Fajri sama Fahmi hikmahnya ya. Sedangkan Putri dan Indah Dalilnya itu dalilnya. Ya, Bu. Apa Fajri? Mau tanya Dila. Oh, sudah siap Ananda? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, waktunya tinggal 3 menit lagi. Kalau masih ada yang kurang paham, silakan tanya Pak. Ini lumayan. Ngantuk. Kenapa Putri? Ngantuk? Ini ada. Jangan, Bang. Dan kali jangan bergadang ya Putri ya. Ya, Bu. Tugas banyak kok, makanya kadang kok. Tugasnya dikerjakan sebelumnya ya Ananda. Itu resiko siswa. Apa Al-Qur'annya? Ini Bu, benar kan, Bu? Bilangkan HP kok. Udah dilancarin tadi. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Ya, Bu. Kok udah lah. Sabar dulu jadi gaji enggak. Bagaimana, udah selesai? Ya, Bu. Dila. Bu. Udah. Nah, baiklah. Udah, Bu. Sekarang kita di kelompok 1 menjelaskan mengenai dalil dari kurban. Silakan kelompok 1 perwakilan. Udah. Maju ke depan. Dibacakan ya beserta artinya. Ya, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, yang dimana di sini kami membahas mengenai dalil dari kurban. Jadi kami mendapat dalil pada Quran surah Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhsinin, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan atau kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, silakan duduk Anda. Nah, selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai hikmah dari kurban. Silakan perwakilan maju ke depan. Ketuanya Dila, Bu. Silakan Dila. Semangat Dila. Silakan maju ke depan, jelaskan ya hikmah dari kurban. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hikmah dari kurban. Yang pertama, melatih setiap orang untuk mengorbankan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama.
Yang kedua, sebagai upaya menjauhi sifat kikir atau disebut dengan pelit yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, melatih untuk senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta perwujudan dari rasa syukur atas harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang keempat, bisa berbagi kenikmatan dengan para fakir miskin. Itulah hasil dari hikmah. Itulah hasil dari kelompok 2 memberikan kepada ibu. Silakan dulu. Benar sekali ya. Nah, baiklah Bapak Ibu semua. Di sini dalil dari kurban tadi temannya membacakan yaitu terdapat pada Surat Al-Hajj. Mana Kausar? Al-Hajj ayat 34. Ya, benar. Dan jadi ada juga dalilnya yaitu Quran surat Kausar. Al-Kautsar. Tadi kan masalahnya bahasa Kausar. Ya, tadi temannya membacakan tentang Quran surah Al-Hajj, sudah paham ya Nanda? Udah, Bu. Sekarang Ibu menjelaskan mengenai Quran surah Al-Kautsar ya. Nah, jadi Quran surah Al-Kautsar ini termasuk ayat surat yang ke-108. Yang mana bunyinya itu Fasalli li rabbika wanhar. ya benar sekali. Bunyinya yaitu fasolli li rabbika wanhar, yang mana artinya fasolli, maka laksanakanlah salat Dan li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, sampai ayat ini Anda semua sudah paham? Bu lupa arti dari Ibu ulangi lagi ya artinya ya. Fasolli, maka laksanakanlah sholat li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, coba kami diulang lagi artinya. Maka sholli apa sih? Lakukanlah sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, benar sekali. Nah, jadi ini dalil yang kedua ya. Ya, Bu. Selanjutnya kita masuk kepada hikmahnya. Tadi buat satu apa? Yang kedua? Satu, Bagaimana? melatih diri senantiasa patuh dan taat kepada Allah, Bu. Ya, melatih diri untuk taat kepada Allah. Selanjutnya yang kedua, Sebagai upaya untuk menjauhi sifat pelit, Bu. nah berarti hikmahnya dapat menjauhi sifat Pelit. menjauhi sifat pelit ya. Ya, Bu, karena berkurban itu berbagi. Iya, benar sekali. Nah, yang ketiga, Yang ketiga, melatih setiap orang untuk mengorbankan sebagian hartanya jadi untuk kepentingan bersama, Bu. melatih untuk mengeluarkan. Nah, jadi di sini kita ambil 3 saja hikmah dari kurban. Yang pertama, melatih diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi sifat dari sifat pelit. Yang ketiga, melatih untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Ya, Bu. Sampai sini anak-anak Ibu paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Sudah paham ya? Nah, baiklah di sini Ibu ingin Nah, dikarenakan anak Ibu sudah paham, jadi Ibu ingin mengasah lebih paham lagi agar kemampuannya lebih paham lagi ya. Sudah siap semua? Siap, Bu. Bu. Ya, baiklah, Ibu akan mengajukan pertanyaan ya. Ya, Bu. Kemudian sini pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari kurban secara istilah? Ayo, ingat-ingat lagi. Ada yang ingat? Mendekatkan diri pada Silakan beri tangan, Fahmi.
Tunjuk bajunya. Ya, Fahmi? Oh, kalau nggak salah mendekatkan diri kepada Allah, ya Bu. Ya, benar Wih. sekali. Kenapa ragu-ragu menjawabnya? Jadi Perbaikan, pengertian Bu. kurban ialah menurut istilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Secara pertanyaan yang kedua. bahasa. Nah, secara bahasa tadi asal katanya itu koroba, artinya dekat. Nah, jadi sedangkan menurut istilah ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban tadi. Ya, Bu. Nah, yang pertanyaan yang kedua, coba siapa yang tahu dalil dari kurban? Bu. Ya, Nadila dulu tadi ya. Ya, Bu. Yang pertama surat Al-Hajj ayat 34 ya. Salah. Ya, betul, Bu. Lanjut dulu. Yang kedua itu surah Al-Kautsar ayat Salah. Salah, Bu. ayat 4, Bu. Salah. Mana Coba. sampai ayat Putri. Yang Atau pertama satu aja. Al-Hajj ayat 34. Yang kedua surat Al-Kautsar ayat 2. Ya, yang benarnya Quran surat Al-Hajj ayat 34 dan Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Nah, Bagi 2 ya, Bu. Enggak ada. nanti bagi yang menjawab tadi Ibu beri nilai tambahan ya. Indah. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu paham? Paham, Bu. Nah, terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Putri. Silakan Putri. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang kurban. Pengertian kurban menurut bahasa artinya dekat, korban. Terus menurut istilah yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yaitu tentang hukum dari kurban tersebut, yaitu sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan bagi yang mampu. Yang ketiga yaitu dalil tentang kurban adalah surah Al-Hajj ayat 34 dan Al-Kautsar ayat 2. Hikmah dari kurban tersebut yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua membagikan sebagian harta, yang ketiga menjadi rezeki dilapangkan rezekinya Allah. Ya, benar sekali. Nah, jadi Ibu simpulkan kembali ya. Jadi kurban menurut bahasa tadi itu asal katanya korobat yang artinya dekat. Sedangkan menurut istilah artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ibadah kurban dengan menyembelih hewan-hewan ternak ya, seperti sapi, kambing, Unta, dan domba. lain-lain. Nah, yang kedua tadi ada hukumnya yaitu hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Yang ketiga dalilnya terdapat pada Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Yang terakhir yaitu hikmah dari kurban. Yang pertama melatih untuk diri kita agar taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua tadi menjauhi sikap kita dari rasa pelit ya. Itu lupa Bu. Ya. Yang ketiga yaitu yang ketiga tadi adalah memberikan sebagian harta kita untuk melatih diri kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Ya. Sampai di sini anak-anak Ibu paham? Paham Bu. Alhamdulillah. Karena waktu yang membatasi kita, jadi di sini cukup sekian dari Ibu. Tugas di rumah, Anda semua tolong dihafal Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan Al-Kautsar tadi ayat 2. Minggu depan nanti disetor sama Ibu. Ibu. Dan minggu depannya lagi materi kita yaitu tentang akikah ya. Tolong dibaca-baca lagi Anda semua. Baik Bu. Baik Bu. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.